Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama berdoa. Baik jemaat yang ada di gereja, jemaat yang ada di Pontianak, jemaat yang ada di rumah. Jemaat yang ada dimanapun yang mengikuti acara ini secara streaming. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Kalau kami boleh merayakan Advent yang kedua ini, sungguh kami menyadari ini adalah anugerah yang begitu besar Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah begitu banyaknya kekhawatiran, kami bersyukur Tuhan, tangan kasih-Mu yang setia tak pernah berubah menyertai kami. Keadaan kami boleh berubah, tetapi kami bersyukur Engkau berikan kepada kami iman yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu lagi. Kiranya Engkau yang berkuasa dan menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Sentuh kami dengan firman-Mu, baharui kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi dan kuduskan hamba-Mu dan setiap kami yang beribadah hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kami. Allah Roh Kudus membaharui hati dan pikiran kami. Kami siap menyambut firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Salam sejahtera buat setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah dan juga yang ada di Pontianak. Selamat datang, saya menyapa Han-Han yang baru datang. Welcome ya. Iya, saya hampir pangling maksudnya ya karena pakai masker ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas tema menanti Kristus dengan pembaharuan hati. Saya rindu mengajak kita bersama membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih tidak membawa Alkitab atau kesulitan untuk mengakses Alkitab, Saudara boleh perhatikan di layar Saudara ya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Mari perhatikan, saya akan membacakan dengan perlahan supaya kita dapat mengikutinya dengan baik. Demikian firman Tuhan, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menanti Kristus dengan pembaharuan hati. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menolong kita mempersiapkan hati yang sepantasnya, yang selayaknya untuk boleh menyambut kehadiran Tuhan. Saudara, yang menarik dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, penulis Injil Lukas yaitu seorang dokter yang bernama Dr. Lukas memberikan kita latar belakang sejarah yang begitu spesifik dan akurat.
Saudara, dikatakan dalam tahun ke-15 dari pemerintahan pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonikus, dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Latar belakang sejarah yang diberikan dua, saudara. Yang pertama, latar belakang secara politik pada waktu itu. Saudara, dikatakan di sana ada Kaisar Tiberius, saudara. Saudara, menarik kalau saudara membaca sejarah tentang Kaisar Tiberius ini, saudara. Kaisar Tiberius ini adalah anak atau anak tiri tepatnya, saudara, dari Kaisar Agustus, saudara. Yang terkenal itu Kaisar Agustus, saudara. Dan Tiberius ini adalah anak tiri dari Kaisar Agustus, saudara. Ya, dia seorang yang selalu dibawa kendali Kaisar Agustus, saudara. Ya, urusan dia menikah dengan siapapun, dia harus menceraikan istrinya dikendalikan oleh Kaisar Agustus, saudara. Saudara, di tengah-tengah kondisi sejarah, Injil Lukas menambahkan tentang Pontius Pilatus, wali negeri Yudea. Ditambahkan lagi lebih spesifik, Herodes adalah raja wilayah Galilea. Saudara, kalau mendengar nama Herodes, saudara, maka saudara tentu ingat Herodes Agung ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Dan Herodes Agung ini membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun, saudara. Tetapi ini adalah Herodes Antipas, saudara. Keturunan dari Herodes Agung, saudara. Ya. Kemudian dikatakan tentang Filipus, raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Dan kemudian Lisanias, raja wilayah Abilen. Saudara, penulis Injil Lukas menggambarkan keadaan politik dengan tepat pada waktu itu. Ini menolong kita mengerti bahwa penulis Injil Lukas ini sungguh-sungguh mempertimbangkan faktor sejarah. Bukan hanya faktor sejarah, saudara, yang kedua adalah faktor kerohanian, saudara. Ya, penulis menambahkan catatan tentang imam besar. Nah, ini menarik, saudara. Ada 2 nama imam besar yang dicatat. Yang pertama itu Kayafas, yang kedua itu adalah Hanas, saudara. Kayafas adalah menantu dari Hanas, saudara. Hanas adalah imam besar pada tahun 6 sampai 15 Masehi. Tapi kemudian karena pemerintahan Roma tidak menyukainya, dia diturunkan dari jabatannya oleh Valerius Gratus, gubernur Romawi pada waktu itu. Dan dia digantikan oleh Kayafas. Tetapi saudara, dalam prakteknya Hanas selalu memegang kuasa sebagai imam besar di belakang layar, saudara. Saudara, kalau ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, nah, saudara, mereka mempingpong Tuhan Yesus. Hanas, Kayafas, Kayafas, Hanas, saudara ya. Nah, saudara, yang menjadi menarik, mengapa penulis Injil Lukas begitu rupa menaruh latar belakang ini, saudara. Saudara, apa yang kita baca tadi dari Injil Lukas menolong kita mempersiapkan diri. Tetapi Injil Lukas membuka kita wawasan, menolong kita memahami bahwa persiapan yang kita lakukan itu bukanlah persiapan yang sifatnya lahiriah. Bukanlah persiapan hanya sekedar karena keadaan kondisi politik atau karena tuntutan-tuntutan agama yang kita lakukan yang bersifat religiosity atau hanya aktivitas-aktivitas agama, saudara. Saudara, Injil Lukas memulai dengan kondisi politik dan kondisi kerohanian untuk menolong kita mengerti bahwa politik dan kekuasaan agama tidak pernah menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dialami umat Allah. Sebab yang Allah rindukan dari umatnya adalah penantian iman. Penantian yang lahir dari kesadaran hati.
Bukan karena keadaan yang di luar, bukan karena paksaan yang di luar, tetapi oleh karena kesadaran hati yang paling dalam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat mudah terjebak oleh kondisi-kondisi di luar, saudara. Saudara hari ini sudah mulai nggak nyaman kalau nggak masang pohon Natal, ya. Saudara mungkin sudah mulai ngelihat, aduh toko-toko semua kok udah pasang lampu-lampu Natal ya. Saya ikut deh. Saudara, bukan ini yang Tuhan mau. Bukan kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Atau, aduh udah mulai ada lagu-lagu Natal terdengar. Mari yuk kita mulai menyanyikan lagu Natal. Karena lingkungan kita semuanya mulai menyanyikan lagu Natal. Agak aneh kalau kita orang Kristen, kita tidak ikut. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan melalui firman-Nya di dalam Injil Lukas mengingatkan kita. Yang Tuhan nantikan adalah penantian iman yang lahir dari hati. Yang sadar betapa besar kasih dan kuasa Tuhan atas hidup saudara dan saya. Apalagi saudara hari ini di minggu kedua Advent ini, kita merayakan perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan. Dia rela meninggalkan segala-galanya buat kita. Apakah yang terlalu mahal yang harus kita bayar untuk menantikan Dia? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan bangsa umat Allah dijajah oleh Romawi, di tengah-tengah keadaan umat Allah kecewa, putus asa oleh karena imam yang mereka andalkan tidak memberikan harapan. Saudara, banyak muncul pertanyaan di dalam diri umat Allah. Saudara, mereka sudah muak, mereka sudah tidak tahan dengan kondisi dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka dijajah di tanah mereka sendiri. Mereka adalah umat Allah, umat yang istimewa. Tetapi saat itu adalah saat di mana mereka diperlakukan begitu buruk. Mereka tidak dipandang, mereka dihina, mereka dilecehkan. Saudara, mereka ingin mengalami kemerdekaan, pembebasan, pembaharuan. Tetapi mereka menunggu dan menunggu, tidak ada hero pahlawan yang datang membawa kebebasan buat mereka. Mereka mengandalkan Kayafas dan Hanas, tapi mereka melihat kerohanian sudah menjadi korup. Mereka bertambah putus asa. Sehingga akhirnya saudara, mereka banyak bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, berapa lama kami harus menanti? Saudara, sedikit banyak bukankah ini sebetulnya juga sangat related dengan keadaan kita, saudara ya. Kita juga menunggu sampai kapan ini pandemi. Atau yang lain juga menunggu, saudara ya, yang punya hubungan tidak baik, kapan orang ini pergi. Kalau dia nggak pergi duluan ketemu Tuhan, biar aku pergi duluan. Saudara, ada banyak pertanyaan, mengapa, berapa lama lagi. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu kita diingatkan, saudara. Ketika Tuhan Allah mengizinkan umatnya menanti, maka sesungguhnya Tuhan Allah sedang mengajarkan suatu hal yang sangat penting kepada umatnya, saudara. Ada ajaran yang begitu penting, yang Tuhan ingin kita sungguh-sungguh sadari. Di dalam penantian itulah, di dalam pertanyaan-pertanyaan itulah, sesungguhnya hati kita sedang dibukakan oleh Allah menjadi hati yang subur untuk menanti Tuhan menyentuh kita. Saudara, selalu terjadi demikian. Ketika terjadi suatu penantian yang begitu krusial dalam hidup kita, saudara,
akan ada muncul kalimat-kalimat yang menghargai Tuhan. Saudara, saya ingat ketika memulai pelayanan charity, saudara ya, mengunjungi ibu-ibu hamil, saudara ya. Ada seorang jemaat yang cerita bagaimana dia sulit untuk mendapatkan keturunan, saudara. Ya, dia tunggu-tunggu nggak dapat-dapat, dia tunggu-tunggu nggak dapat-dapat. Dia bukan hanya menunggu dengan pasif, tapi dia berupaya, saudara. Berupaya ketemu dokter, berupaya terapi ini dan itu, saudara. Sampai kemudian suatu kali Tuhan mengaruniakan. Saudara tahu kalimat dia kepada saya apa? Dia berkata begini, saya baru menyadari loh, betapa besarnya anugerah Tuhan itu. Saudara, masa penantian yang panjang, seringkali itu menjadi masa di mana tanah hati kita itu dibacak oleh Tuhan, dipaksa supaya kita lebih terbuka, saudara. Supaya kita lebih lembut terbuka kepada sapaan Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, penantian di dalam Allah membutuhkan kesabaran. Tetapi kesabaran bukan hanya tentang berapa lama kita menanti, tapi seberapa baik kita mempersiapkan karakter dan sikap saat sedang menanti. Saudara, kadang-kadang kita fokusnya di dalam menanti hanyalah berapa lama. Kita suka berpikir, aduh sampai kapan ya. Fokus kita pada waktu, padahal seringkali Tuhan ingin menolong kita mempersiapkan karakter dan sikap kita. Sekali lagi saudara, seorang jemaat tadi berkata, setelah dia mendapatkan anak dan kami akan mengunjungi seorang jemaat lain yang keguguran. Dia berkata, saya sungguh menyadari betapa besar anugerah Tuhan itu buat saya. Tetapi yang kedua dia berkata, betapa saya perlu menjaga anugerah Tuhan itu dengan luar biasa. Saya lebih ekstra hati-hati di dalam menjaga anugerah Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dengan begitu mahal di dalam masa penantian, menolong kita menjaganya dengan sikap hati yang paling suci. Dengan menjaganya dengan motivasi yang paling murni. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesabaran bukan hanya bicara tentang waktu, tetapi bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan karakter dan sifat kita. Saudara, sebab itu tema kita hari ini menanti Kristus dengan pembaharuan hati. Ketika saudara mulai memasuki bulan Desember, yang Tuhan ingin lihat bukan baju saudara, yang Tuhan ingin lihat bukan tentang pohon Natal yang saudara bangun, tapi lebih daripada itu Tuhan ingin melihat pembaharuan hati yang saudara upayakan dari tahun ke tahun, saudara. Di akhir tahun ini, di bulan yang terakhir adalah indah kalau kita boleh mempersiapkan hati kita. Membaharui hati kita, mulai memeriksa hal-hal yang kita lalui, bulan-bulan yang kita lalui, berapa banyak kita habiskan untuk diri sendiri, berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya tentang diri. Padahal kita mengerti hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang diri. Saudara, di tengah-tengah ketidaksadaran politik dan agama yang sibuk berebutan tahta, maka Injil Lukas memberikan pesan yang sangat penting. Saudara, kalau membaca di ayat 2 yang terakhir tadi dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Menarik sekali saudara. Setelah Injil Yohanes menggambarkan kondisi politik, kerohanian, tiba-tiba dengan segera dia menukik tajam. Datanglah firman Allah. Saudara tahu antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ratusan tahun Allah diam. Tetapi sekarang tiba-tiba
segera dikatakan, datanglah firman Allah. Saudara, umat Allah pada waktu sudah mulai putus asa dan berpikir, Allah mengapa engkau diam? Allah di mana engkau? Kenapa engkau diam? Injil Lukas memperlihatkan, datanglah firman Allah. Firman Allah itu aktif. Firman Allah itu berinisiatif. Allah itu bergerak. Allah itu berfirman. Allah itu berinisiatif. Dia bertindak. Dia proaktif. Bahkan ketika orang-orang sibuk dengan politik, sibuk dengan perebutan tata, firman Allah itu datang. Saudara, ini berita yang kita paling tunggu-tunggu, saudara. Saudara, tanpa firman Tuhan, tidak ada yang bisa kita nantikan. Tanpa firman Tuhan, penantian kita sia-sia semata. Kalau kita hanya menantikan pohon Natal yang baru, baju baru, semuanya hanya sia-sia belaka. Tetapi berbahagialah setiap kita yang menantikan firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Saudara, bahkan Injil Lukas memberikan penekanan yang begitu khusus. Firman Tuhan itu datang di mana, saudara? Di padang gurun, saudara. Di padang gurun, saudara. Kenapa, saudara? Tidak ada tempat lagi di dalam konteks politik yang terlalu hiruk pikuk. Tidak ada lagi tempat ruang bagi firman itu ada bahkan di pusat agama pada waktu itu. Tidak ada tempat lagi. Sebab itu firman Tuhan itu datang di padang gurun, saudara. Tetapi firman Tuhan itu tetap berkuasa, saudara. Kita dapat menanti karena memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan Allah yang kita percaya adalah pribadi yang aktif dan berinisiatif. Masa Advent adalah masa menyambut kedatangan Tuhan dengan persiapan khusus, yaitu kesediaan diri bertobat dan memberikan diri untuk dibaharui oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menanti dengan hati yang bersedia untuk dibaharui oleh Tuhan. Inilah sikap hati yang Tuhan rindukan, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak heran Yohanes Pembaptis tidak peduli dengan hiruk pikuk politik dan agama. Tetapi dengan tegas dia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, kata bertobat itu dari bahasa Yunani yang berarti merubah pikiran, saudara. Ya, merubah pikiran, saudara. Tetapi dalam konsep orang Yahudi, itu bukan hanya sekedar merubah pikiran, tetapi mengubah arah hidup, saudara. Saudara, saya kasih contoh gampang, saudara ya. Kalau saya melihat drum ini, saudara ya, saya membayangkan betapa asiknya saya bermain drum dan orang-orang akan menonton saya dan menganggap saya, wow, Martinus hebat luar biasa. Tetapi ketika saya bertobat, pikiran saya dibaharui. Saya tidak lagi melihat saya bermain drum untuk menunjukkan diri saya. Tetapi saya mulai melihat drum ini adalah sarana di mana saya memuliakan Tuhan. Pikiran saya diubahkan. Tetapi di dalam konsep orang Yahudi, bukan hanya pikiran yang diubahkan tentang drum, tetapi arah hidup ini diubahkan, saudara. Ada perbedaan yang besar sekali, saudara. Bukan hanya saya ingat drum, tetapi arah hidup saya sudah berbeda, saudara. Ini kata yang dirindukan terjadi oleh Yohanes Pembaptis. Ini pembaharuan diri yang Tuhan inginkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sungguh perlu memeriksa diri kita.
Apakah yang kita lakukan segala sesuatu sepanjang tahun ini tentang diri? Apakah yang kita lakukan ini adalah tentang keselamatan diri? Apakah yang kita lakukan selama ini sepanjang tahun ini hanya memikirkan bagaimana saya aman sendiri? Saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita akan menemukan diri kita. Apakah kita orang yang paling egois atau orang yang paling mencintai Tuhan, saudara? Akan mudah sekali terlihat, saudara. Akan mudah sekali terlihat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin sekali lagi mengingatkan kita. Saya terlalu percaya Tuhan mengizinkan pandemi ini terus berkepanjangan karena Dia masih memberikan waktu buat kita untuk menanti. Saya terlalu percaya kalau Tuhan ingin menyetop pandemi ini hanya dengan satu cepretan, berhenti, saudara. Allah terlalu berkuasa. Tapi kalau Allah mengizinkan, saudara, mari saudara dan saya bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Pembaharuan hati seperti apa? Pertobatan seperti apa yang Tuhan inginkan? Jangan sampai saudara kita bertobatnya hanya di dalam pikiran. Tetapi arah hidup kita tetap bukan ke arah Tuhan. Tetap kepada hidup kita yang lama. Agama hanyalah topeng supaya kita bisa diterima di dalam komunitas. Agama hanyalah topeng palsu yang kita pakai, saudara. Inilah yang dikoreksi dengan keras oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak tedeng aling-aling, tidak pakai basa-basi, saudara. Mungkin tidak cocok untuk orang Solo, saudara ya. Yohanes Pembaptis langsung berkata, bertobatlah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sampai di sini saudara, marilah kita memeriksa hati kita. Karena tanpa pemeriksaan hati tidak ada pembaharuan. Saudara, kadang-kadang kita perlu firman Tuhan yang keras, sama seperti obat yang begitu keras, saudara, diberikan bagi kita. Karena penyakit yang ada dalam diri kita, itu sudah kita tidak sadari, sudah menyebar sedemikian rupa. Sehingga perlu obat yang keras, perlu obat yang pahit. Obat yang pahit, obat yang keras itu tidak kita sukai. Tetapi sesungguhnya itulah yang paling kita butuhkan. Sekali lagi saudara, sering kali saudara, kerohanian kita begitu buruk, hati kita begitu busuk saudara. Allah perlu memberi kita obat yang begitu keras, yang begitu menyakitkan, yang kita tidak sukai saudara, yang kita tidak mau saudara. Padahal itulah yang paling kita butuhkan saudara. Itulah yang paling kita butuhkan saudara. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apakah yang menjadi respon kita saudara? Saudara, Yohanes menyampaikan berita ini selanjutnya di ayat yang keempat sampai yang keenam itu mengutip Nabi Yesaya pasal 40 saudara. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu yang Tuhan maksud bukanlah lembah secara harfiah, gunung secara harfiah, bukit secara harfiah. Tapi ini adalah gambaran yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita. Tuhan ingin kita menyelidiki lembah-lembah air mata, lembah-lembah kepahitan yang kita simpan, yang menghalangi kuasa kasih Allah itu bertumbuh, yang menghalangi pembaharuan-pembaharuan yang Allah ingin kerjakan itu terhalangi. Saudara, Tuhan ingin meratakan
gunung-gunung kesombongan, bukit-bukit tinggi hati kita. Di mana pembaharuan Allah itu sulit untuk menjadi maksimal. Bekerja sebentar, kita menolak lagi langkah selanjutnya. Saudara, saya ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya seperti dicelikan oleh Tuhan, saudara ya. Anak kami yang kedua itu, saudara, anak kami yang pertama itu harus divaksin, saudara ya. Bukan vaksin, saudara. Harus suntik. Kok saya jadi ngeheng, saudara ya. Ngeheng, saudara ya. Suntik kok jadi saya lupa namanya ya. Harus 3 kali suntik itu apa namanya? Ibu-ibu yang tahu apa? Bukan apa? Kalau untuk anti misalnya supaya nggak kena kanker serviks itu apa namanya? Iya, suntik apa namanya itu? HPV ya namanya ya, yang harus 3 kali, saudara ya. Nah, saudara, pertama kali ketika dia suntik, saudara, dia kan harus pergi ke Semarang, saudara. Akhirnya setelah suntik yang pertama, yang keduanya kelewatan. Dia harus ngulang dari yang pertama. Ya. Sekarang dia sudah berhasil suntik 2 kali di Solo, tapi dia ada di Semarang. Nah, saudara, dia perlu effort lebih, usaha lebih supaya dia bisa disuntik di Semarang. Saudara, saya membayangkan begini, saudara, kadang-kadang Tuhan itu ingin bekerja maksimal dalam hidup kita. Baru bekerja 1 kali, kita sudah udah terlalu capek, terlalu sakit, terlalu nggak enak. Sehingga akhirnya Tuhan perlu mengulang lagi, saudara. Perlu mengulang lagi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, izinkanlah Tuhan membaharui dirimu. Mungkin kau merasa tidak enak di awalnya. Mungkin kau merasa tidak nyaman di awalnya. Tetapi ketahuilah bahwa penantian itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Kadang kita harus rela melepaskan kesenangan sementara, kepuasan palsu dalam masa penantian. Supaya kita bisa menerima kehidupan kekal yang terjadi karena pembaharuan Tuhan yang mengasihi kita. Sekali lagi, saudara, terkadang saudara kita harus dengan rela melepaskan kesenangan sementara dan kepuasan palsu di dalam masa penantian kita. Supaya kita bisa menerima kehidupan kekal yang terjadi karena pembaharuan Tuhan yang mengasihi kita. Ketika kita perlu menancapkan salib Kristus di kepala kita itu, kita perlu terus mengingat bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami bagi kita. Sekali lagi, saudara. Ketika kita menancapkan salib Kristus itu di kepala kita, maka kita akan menyadari penderitaan yang kita alami, penderitaan yang kita korbankan, tanda kutip, sesungguhnya kita tidak pernah berkorban, kita korbankan untuk Tuhan, tidak pernah sebanding, tidak pernah ada artinya dengan pengorbanan Kristus yang tersalib itu bagi kita. Itulah kesadaran yang seharusnya membuat kita rindu dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis berkata kepada kita hari ini, jemaat yang di Solo maupun jemaat yang di Pontianak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Mari kita berdoa. Mari kita datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita mohon anugerah dan kasih-Nya sekali lagi melembutkan hati kita. Engkau yang paling tahu
lembah-lembah kepahitan, iri hati yang perlu engkau lepaskan. Engkau juga tahu di mana titik-titik ada kesombongan, bagaikan gunung yang begitu menjulang. Bukit-bukit tinggi hati, bahkan engkau paling mengerti tanah hatimu yang berlekuk-lekuk, yang berliku-liku, yang penuh dengan kelicikan. Mungkin orang tidak tahu. Bahkan sampai di satu titik tertentu, engkau bisa tersenyum dan merasa Tuhan pun tidak tahu. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka Tuhan akan mengaruniakan pengampunan dosa. Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaharui oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mungkin tidak engkau sukai. Tapi inilah firman Tuhan yang paling engkau butuhkan. Untuk engkau mengalami pembaharuan dari Tuhan. Sebab itu berdoalah masing-masing. Akuilah dosamu, akuilah kelemahanmu, akuilah kegagalanmu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Bapa kami di dalam surga, Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Di dalam masa Advent yang kedua ini, kami rindu Tuhan, menanti Engkau dengan pembaharuan hati. Sebab itu baharuilah hati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Sebab itu seringkali Engkau memberikan obat yang paling kami butuhkan. Walaupun obat itu tidak kami sukai. Tuhan, tapi kami rindu Tuhan. Tuhan tahu di tengah-tengah kegagalan kami, di dalam hati kami yang paling dalam kami rindu Tuhan. Kami ada rindu yang paling dalam untuk dibaharui oleh Tuhan. Tuhan, dosa ini walaupun menyenangkan, memberikan kepuasan semu, kesenangan palsu, kami tidak pernah mendapatkan kepuasan yang sejati sesungguhnya. Tuhan, yang kami rindukan dan kami inginkan hanya Engkau saja. Baharuilah kami ya Tuhan, baharuilah kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau masih memanggil kami untuk bertobat. Berarti Engkau sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.